Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Suryawati, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu PP, Ibu Siti Holisotin, dan juga dengan rekan saya Ibu Anatias Nurdianti. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Rini. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin Bu Ana melakukan supervisi dengan saya di dalam kelas. Setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, Bu Ana kemarin menjelaskan strategi yang akan dilakukan, juga tujuan pembelajaran. Kemudian kita melakukan observasi kelas di tanggal 24 Oktober kemarin. Dan hari ini kita akan refleksi melalui percakapan pasca observasi ya Bu Ana ya. Bu Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Iya, Alhamdulillah. Bu Ana, kemarin kita sudah melakukan supervisi klinis akademis, yaitu tentang strategi-strategi yang Bu Ana lakukan ketika Bu Ana melakukan pengajaran kegiatan belajar di dalam kelas. Bagaimana Bu Ana perasaannya ketika kemarin melakukan kegiatan mengajar di dalam kelas? Perasaan saya dengan strategi yang saya ingin capai, yaitu strateginya adalah di mana peserta didik itu bisa mencapai saya sebagai pendidik bisa membuat perilaku seorang peserta didik itu bisa terfasilitasi semuanya. Ya. Makanya kemarin pada saat melakukan unjuk kerja, pada saat praktikum membuat rangkaian listrik, baik rangkaian listrik seri, paralel atau campuran, strategi yang saya ambil itu kemarin menggunakan kolaborasi, komunikasi, dan diskusi kritis. Karena saya anggap tiga poin itu bisa mewakili atau bisa mencapai peserta didik terfasilitasi semuanya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut saya strategi yang saya ambil kemarin ya cukup berhasil ya. Jadi kemarin Bu Ana sudah melakukan 3 strategi tersebut ya untuk kegiatan di dalam kelas, dan menurut Bu Ana anak-anak terfasilitasi semuanya, artinya semua kebutuhan belajar murid terakomodir gitu ya, dengan strategi yang Bu Ana lakukan, yaitu kolaborasi, kemudian komunikasi dan diskusi kritis dengan pembagian kelompok gitu ya. Ya, kemarin Bu Ana kan akan melakukan atau fokus di memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, kemudian menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran, dan juga memberikan dukungan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan aktif. Nah, menurut Bu Ana, apakah ketiga perilaku yang Bu Ana fokuskan tersebut sudah terpenuhi juga semuanya, memotivasi dan memberikan dukungan kesempatan? Tercapai semua. Menurut cara pandang saya berinya kemarin setelah melakukan unjuk kerja itu, karena kemarin peserta didik yang tadinya pasif, alhamdulillah peserta didik itu ternyata dia aktif pada saat membuat rangkaian listrik, dan dia bisa membantu, jadi timbul rasa empati kepada teman lainnya. Jadi saya rasa untuk mencapai 3 perilaku tersebut tercapai. Dan bagaimana kemarin Bu Ana melakukan pembagian peran dalam kelompok tersebut? Pembagian peran dalam kelompok kemarin itu, setiap kelompok saya bilang ke peserta didik, ini adalah kerja tim. Jadi kalau pengen hasilnya baik, berarti semua berperan dan satu sama lain harus saling berkomunikasi, berkolaborasi dalam hal misalnya ketika ada kelompok yang kekurangan untuk alat dan bahannya, maka harus ada timbul rasa empati untuk berbagi. Jadi satu sama lain saling berperan untuk saling melengkapi kekurangan yang ada pada setiap kelompok. Iya, luar biasa ya. Ada masalah tidak Bu Ana dalam menerapkan strategi yang Bu Ana terapkan kemarin di dalam kelas? Di dalam kelas sih alhamdulillah tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, karena memang di situ memang kita sebagai fasilitasi untuk peserta didik, dan saya cuma memberikan instruksi. Maka kemarin di
saya pakai juga metodenya understanding by design, karena di situ kan kita bisa memberikan instruksi pembelajaran kita kepada peserta didik. Artinya menurut Bu Ana keberhasilan yang kemarin atau strategi yang Bu Ana kemarin lakukan sudah berhasil berapa persen kira-kira? Berhasil 100% 100% tidak 100%, tapi mendekati 100% iya, karena memang kita melihat di situ, karena tujuan utama kita kan di situ saya mengambilnya fasilitasi dalam sebagai fasilitasi. Jadi saya di situ merasa dengan strategi yang saya ambil dengan 3 strategi tadi, ternyata anak-anak bisa terfasilitasi ya, paling tidak 99 mendekati. Kalau 100% kan kayaknya sempurna banget, pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya, jadi tingkat keberhasilannya dengan strategi ini untuk praktik itu sangat karena kalau unjuk kerja bisa dilihat berhasil atau tidak, yaitu dari keaktifan. Dan kemarin itu kita bisa lihat ibu ini anak-anak yang biasa kita lihat pasif, ternyata pada saat unjuk kerja dia bisa aktif. Nah, itu kan bisa kita lihat, oh ternyata kita berhasil nih membuat anak untuk melakukan unjuk kerja. Jadi efektif sekali kemarin ya. Iya. Kemudian Bu Ana, apakah rencana Bu Ana selanjutnya untuk terus mengaktifkan anak-anak di dalam kelas? Bagaimana rencana Bu Ana ke depannya? Sebagai pendidik sih kita harus belajar dari kesalahan ya. Kalau misalnya di sini aktif, berarti untuk lebih aktif lagi kita harus memiliki strategi lagi. Kalau misalnya di situ kurang aktif. Strategi apa yang akan Bu Ana lakukan? Yang saya lakukan ya, saya harus tetap melakukan kolaborasi tadi. Kolaborasi, komunikasi yang baik dengan peserta didik itu saya rasa kunci dari keberhasilan untuk memacu anak-anak untuk lebih aktif. Baik Bu Ana, luar biasa sekali ya, dapat input juga saya dari Bu Ana bahwa kolaborasi itu dipentingkan untuk keaktifan anak-anak di dalam kelas. Jadi anak-anak terbiasa untuk berkolaborasi bersama, memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita berikan di dalam pembelajaran tersebut. Dan Bu Ana sudah lakukan itu kemarin gitu ya. Iya Bu Ana, kemudian dukungan apa lagi yang Bu Ana perlukan, atau dukungan dari siapa yang Bu Ana perlukan supaya apa yang Bu Ana rencanakan dan strategi yang akan Bu Ana sampaikan bisa terwujud? Kalau dukungan, saya rasa kita harus, nggak cuma kita harus menerapkan kolaborasi kepada peserta didik, tapi kolaborasi itu harus kita terapkan juga paling tidak sesama MDMPS. MDMPS ya. Supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran kita, capaian pembelajaran yang kita inginkan dalam satu fase itu bisa satu tujuan yang sama. Dalam satu mata pelajaran. Jadi mengaktifkan MDMPS sebagai ruang untuk kita diskusi tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelas gitu ya. Mungkin bisa disampaikan dengan MDMPS ya. Iya betul. Apalagi sekarang pembelajaran kita sudah berjalan gitu ya, yang mengangkat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Kita bahas bersama gitu kan dengan rekan-rekan yang punya pengalaman mungkin betul, yang sudah mengalami dan menjalankan dan berhasil gitu ya dalam menjalankan strategi tersebut. Iya Bu Ana, saya rasa cukup untuk diskusi percakapan observasi kita. Semoga sukses terus, Bu Ana bisa terus mengeksplor strategi-strategi pembelajaran yang akan diterapkan supaya kebutuhan murid bisa tercapai semuanya dan terpenuhi semuanya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Rini, saya juga mengucapkan terima kasih sudah berbagi ilmunya kepada saya. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.